Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kumpulan kisah horor. Kali ini saya ingin menceritakan tentang sebuah keluarga di India yang melakukan gantung diri massal. Mulai nenek hingga cucu, tercatat ada 11 anggota keluarga yang melakukan gantung diri. Berdasarkan info yang beredar, mereka melakukan ritual sesat, yaitu pemujaan pohon beringin. Di kota New Delhi, India, hiduplah seorang keluarga dari Bhopal Singh dan istrinya Naraya Devi. Keduanya memiliki 4 orang anak yang bernama Devi Pratibha, Sujata Nagpal yang tinggal di kota lain, Bhavnes Bhatia, dan Lalit Bhatia. Bhavnes menikah dengan Savita dan memiliki anak bernama Netu, Maneka, dan Dhruv. Lalit dan Tina menikah dan mempunyai anak bernama Shivam, sedangkan Devi memiliki anak bernama Priyanka. Sebelum kejadian tersebut, Bhopal Singh memang sudah lebih dulu meninggal dan sisanya yang tinggal di rumah itu hanyalah 11 orang: Naraya, Devi, Bhavnes, Lalit, Savita, Netu, Maneka, Dhruv, Tina, Shivam, dan Priyanka. Ke-11 orang keluarga tinggal di lantai 2 di rumah Bhopal Singh, dikarenakan lantai 1 rumah tersebut digunakan untuk membuka toko. Jadi ceritanya bermula pada tanggal 1 Juli tahun 2018 ketika ada seorang tetangga yang hendak membeli sesuatu di toko Bhopal Singh. Namun, toko tersebut masih tutup hingga pukul 7 pagi. Padahal toko itu selalu buka pukul 5 pagi. Sang tetangga akhirnya mencoba untuk menghubungi mereka, namun tidak ada jawaban. Dan ketika tetangga tahu kalau ternyata pintu samping rumahnya tidak terkunci, tetangga itu pun langsung masuk saja ke toko. Suasananya di dalam toko nampak sangat sepi, seperti tidak ada orang. Lalu setelah sang tetangga naik ke lantai 2, barulah dia terkejut ketika melihat ada 10 orang tergantung dengan posisi membentuk sebuah lingkaran. Dan yang mengerikannya lagi, mereka melakukan gantung diri dengan cara yang tidak biasa. Mata mereka tertutup kain, mulut mereka disumpal, dan telinga mereka ditutupi oleh kapas. Polisi dan media pun mulai berdatangan ke rumah tersebut untuk mencari siapa dalang dari pembunuhan ini. Teori banyak orang mengklaim kalau keluarga ini tewas dibunuh. Hal itu dibuktikan dengan mata dan mulut mereka yang ditutup. Bahkan sang anak kedua pun juga meyakini kalau keluarganya telah menjadi korban pembunuhan. Namun tidak sedikit orang yang masih agak meragukan kalau keluarga tersebut menjadi korban pembunuhan. Para media dan para ahli pun terus berlomba-lomba untuk memecahkan kasus pembunuhan misterius ini. Setelah penyelidikan yang cukup melelahkan, akhirnya dapat disimpulkan kalau keluarga tersebut tidak meninggal karena pembunuhan, melainkan karena melakukan bunuh diri massal. 11 orang anggota keluarga sengaja melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa satu keluarga 11 orang melakukan bunuh diri massal? Dalam penyelidikan, polisi menemukan sebuah buku harian yang ditulis oleh Lalit, anak keempat Bhopal Singh. Dalam buku harian tersebut ditulis secara rinci situasi keluarga tersebut hingga menemui ajalnya. Polisi mengatakan kalau buku harian tersebut ditulis oleh Lalit yang percaya bahwa roh ayahnya, Bhopal Singh, berkomunikasi dengan dirinya dan memerintahkan sejumlah perintah kepada dirinya dan keluarganya. Yang salah satunya adalah Bat Tapasya, yaitu pemujaan pohon beringin. Semua perintah itu dipercaya agar keluarganya mengalami kemajuan dan kemakmuran. Lalu, bagaimana bisa semua anggota keluarga mempercayai Lalit dan mau melakukan bunuh diri tersebut? Ceritanya terjadi pada tahun 2004
ketika Lalit mengalami sebuah musibah. Musibah tersebut membuat Lalit kehilangan suaranya dan mengakibatkan dirinya tidak mampu berbicara lagi. Lalu pada tahun 2007, Bhopal Singh meninggal dunia karena menderita sebuah penyakit. Hal itu membuat keluarganya sedih, karena Bhopal Singh dikenal sebagai orang yang baik dan begitu ramah. Dan ketika sang keluarga sedang melakukan doa bersama, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban. Lalit yang tidak bisa bicara tiba-tiba mengeluarkan suara. Sontak semua keluarganya terkejut akan kejadian hal itu. Lalit mengakui bahwa yang bisa membuatnya berbicara adalah karena sang ayah, Bhopal Singh. Lalit mengatakan kalau sang ayah sering mendatanginya lewat mimpi dan memberinya wejangan-wejangan. Bukan itu saja, Lalit juga mengatakan kalau sang ayah juga kerap merasuki dirinya. Semua wejangan dan nasihat yang didapatkan Lalit dari sang ayah kemudian dituliskannya di dalam buku hariannya. Buku harian pertamanya ditulis pada tahun 2007 yang berisi wejangan dan nasihat. Namun, lama-kelamaan yang dari wejangan dan nasihat tersebut menjadi sebuah perintah. Bahkan, bukan hanya perintah, melainkan ada yang berupa ancaman. Contohnya saja, jika sang keluarga tidak melakukan ini, maka hal mengerikan akan menimpa di keluarga tersebut. Dan anehnya, semua perintah dan wejangan yang Lalit katakan melalui buku harian tersebut menjadi kenyataan. Ketika sang keluarga melakukan apa yang Lalit katakan, mulai dari kondisi keuangan, bisnis, hingga kesehatan mereka meningkat dengan sangat drastis. Hingga akhirnya pada tanggal 24 Juni tahun 2018, seluruh anggota keluarga yang berada di rumah tersebut diharuskan melakukan ritual Bat Tapasa atau pemujaan pohon beringin. Jadi, ritual tersebut seluruh anggota keluarga diharuskan menggantung layaknya akar pohon beringin pada jam 1 malam selama 7 hari ke depan. Ritual tersebut juga mengharuskan mata dan mulut dari anggota keluarga tersebut untuk ditutup. Di buku harian tersebut juga dijelaskan kalau ritual ini akan berjalan baik-baik saja. Dan ketika ritual telah selesai, sang ayah Bhopal Singh akan muncul di hadapan mereka. Akhirnya, sang keluarga pun mulai mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk ritual. Sang nenek, Naraya Devi, karena sudah berusia lanjut, dirinya tidak dianjurkan untuk menggantungkan dirinya. Melainkan, dirinya diharuskan menjalankan ritual dengan cara tidur di dalam kamar, dan setelah sang nenek tiduran, Lalit dan istri kemudian menarik selendang yang ada di leher sang nenek dan mengakibatkan sang nenek meninggal. Akhirnya, setelah Lalit dan istri melihat semua anggota keluarga telah meninggal dengan cara menggantung, dia dan istri pun melakukan hal yang sama. Setelah kejadian ini beredar di mana-mana, banyak ahli menyimpulkan kalau sebenarnya Lalit mengalami psikosis yang mengakibatkan dirinya tidak bisa membedakan mana yang kenyataan dan mana yang hanya imajinasinya. Dan mungkin karena itulah dia selalu merasa kalau ayahnya selalu mendatangi dirinya. Dan kembali lagi ke pertanyaan, kenapa semua keluarga mau menuruti apa kata Lalit? Ya, mungkin karena keajaiban yang menimpa Lalit. Dulu suara Lalit hilang dan tiba-tiba suaranya kembali lagi. Dan setelah keluarga melihat keajaiban yang menimpa Lalit, akhirnya semua keluarga tertrigger oleh semua yang Lalit katakan dan percayai. Demikian kisah bunuh diri massal di India yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.